Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri pertemuan perdana KTT Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace Gaza di Washington DC, Amerika Serikat. Dan berikut laporan dari rekan Aya Nufus dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Amerika Serikat, tepatnya di Washington DC, untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2026 di Washington DC. Sementara itu, Prabowo Subianto juga nantinya akan menghadiri sejumlah agenda lainnya, di mana salah satunya dari informasi yang kami dapatkan adalah bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk membahas dan juga menyepakati tarif yang akan diterapkan untuk Indonesia. Dan selain itu juga ada informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat. Dan memang pemirsa, Board of Peace ini menjadi isu atau agenda yang penting untuk Presiden Prabowo Subianto sebagai komitmen dari Indonesia untuk terus memperjuangkan isu kemanusiaan dan juga perdamaian di Gaza Palestina. Dan secara linear di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga hari ini akan menghadiri dan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di New York City, Amerika Serikat, untuk nanti juga membahas bagaimana perbaikan dan juga rekonstruksi Gaza Palestina, yang mana ini juga menjadi salah satu komitmen dari Indonesia untuk terus mendukung. Seperti salah satu yang akan dilakukan adalah pengiriman pasukan perdamaian ke perbatasan atau di Gaza Palestina. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat seperti apa nanti statement yang akan disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam partisipasinya di sidang Dewan Keamanan PBB. Seperti apa Indonesia yang terus aktif untuk menyuarakan isu kemanusiaan ini nantinya dapat bersuara dan menjadi aksi yang juga ini secara linear sangat relevan dengan fungsi dari Board of Peace yang dibuat oleh Donald Trump ini. Dan sebelumnya ketika di hari pertama tiba di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono juga telah terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas terkait dengan keikutsertaan Indonesia dan juga komitmen Indonesia di PBB dan membahas bagaimana aksinya dalam multilateral. Dan di saat atau di hari yang sama juga Menlu Sugiono ini bertemu dengan perwakilan tetap Palestina di Amerika, yakni Riyad Mansur, untuk membahas hal-hal penting, salah satunya juga menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina, khususnya dalam isu kemanusiaan, perdamaian, dan juga rekonstruksi di Gaza. Informasi lainnya, pemirsa, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi Tembok Ratapan Solo. Ya, perubahan nama tersebut juga bisa dilihat di aplikasi pencarian lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Dan ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab.
Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Pertanyaan, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut para... YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismond terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang citizen lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Terbawa emosional saya, jadi secara umum Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. tadi ke Mabes untuk 1 bulan anak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran. Ya, dari informasi lainnya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Ya, dalam sidang ini Indonesia berkomitmen menyuarakan perdamaian dan solusi atas konflik Israel-Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Indonesia ikut membahas secara khusus perkembangan terbaru di Palestina, termasuk kondisi pasca gencatan senjata yang dinilai masih diwarnai pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa. Menurut Menlu Sugiono, pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata menjadi perhatian utama Indonesia karena dapat menggerogoti proses negosiasi menuju fase berikutnya. Indonesia terus mendorong solusi 2 negara sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mencapai perdamaian berkelanjutan, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB, dan resolusi yang telah disepakati. Selain itu, di sela pertemuan DKPBB, Menlu Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Pertemuan sebagai momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam respons berbagai isu regional dan global. Ya, pemirsa, DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah. Ya, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, pemulihan pasca bencana Sumatera menjadi agenda yang dibahas. Dihadiri oleh sejumlah menteri, rapat koordinasi atau rakor digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, agenda pembahasan adalah progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal
ini progres kerjanya sampai sejauh mana dan pembersihan lingkungan. DPR meminta pemerintah memastikan percepatan realisasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya tak lain agar proses pemulihan berjalan efektif serta masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal. Rakor ini menjadi langkah penguatan sinergi legislatif dan eksekutif dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 10,65 triliun rupiah, terutama daerah yang terdampak bencana. Jadi penambahan alokasi TKD ini masih dalam proses pengesahan anggaran defisit TKD-nya, defisit banyak minggu depan atau paling lambat 28 Februari mulai transfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir tidak ada. Dalam hal penambahan TKD telah ditetapkan, maka penambahan TKD dilakukan 3 bulan, mulai Februari 40%, Maret 30%, April 30%. Ini yang tambahan otomatis kita tambah seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang disebut adalah 10,48 sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Jadi penyaluran tambahan TKD di bulan Februari akan mencapai paling 4,2 triliun rupiah. Penggunaannya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok benda, penanggulangan bencana, dan kebersihan. Ya, sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, itu